dapat dukungan dari istri, bukan hanya dunia tetapi akhirat. Subuh jam 4:30, ibu bangun jam 4. Ngapain? Masak air. Udah matang buat apa? Siram. Campur sama air dingin, kan anget. Ini maksudnya nyiram kemana ibu? Bukan ke suaminya. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kan ada pak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, bukan hanya suami. Ada kok, suami begitu tidur lelap dipartil palanya, dipalu palanya, mati, kemudian dimasukin penjara, diwawancarain, ibu kenapa membunuh suami sendiri? Suami saya pelit, setiap bulan cuma ngasih duit 50.000. Tuh pelajarannya. Berarti kalau laki pelit sama bini entar malam tidur pakai helm. Jangan dimartil, tapi dimasakin air biar matang, biar ada suami bangun nanti nggak ada alasan dingin. Dicium kening suami, 70 dosa kecil luntur pahala, sama dengan mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam tapi rada asin? Jidat suami, apalagi yang lebar banget kayak lapangan bola jidatnya. Nggak masalah, itu pahala dan ibadah. Dosa luntur, dosa-dosa kecil sebanyak 70, karena sama dengan mencium hajar aswad. Dibisikkan di telinganya, bebek, cinta, mama, mimi, papa, pipi, moms, paps, akoh, kamoh. Kan begitu bahasanya. Kalau Betawi neng abang, kalau Sunda neng aa, ii, bangun aa, bangun, ada apa ini? Udah waktunya jam 4, masih ada waktu hajat dan tahajud. Aa jadi imam, cinta jadi makmum, ngantuk aa. Begitu dielus-elus dengan lembut pundaknya, nang ning ning nang nung, nang ning ning nang nung. Kalau bapak dibangunkan dengan cara model begitu sama istri, kira-kira yang bangun yang mana pak? Kira-kira pernah nggak istri kita mencium kening kita jam 3:30 subuh, memasakkan air biar tidak ada alasan waktu dingin, bangun di sepertiga malam, kemudian membisikkan di telinga kita dengan kasih sayang dan cinta karena keharmonisan dalam rumah tangga, kemudian bahu kita dielus-elus dengan lembut dan penuh cinta. Kira-kira istri kita begitu apa kagak? Pahit, 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 pahit. Bininya ngorok, suaminya ngigok. Bang bangun bang, ada apa? Ada bagong. Dia ngorok kayak bagong. Bo, sujud kalau tidak mau dapat kehinaan bapak, karena nanti dipecahkan kepala orang yang tidak mau menyembah Allah. Dan juga depannya ditambal, belakangnya ditambal, digembalakan seperti onta dan domba, memakan buah makanan hina penghuni neraka. Siapa mereka? Semasa hidup tidak mau menunaikan bayar zakat. Tunaikan zakat kita, karena ini pensucian harta dan diri kita untuk bisa diterima menjadi hamba Allah dan cinta Rasulullah. Ada hidangan matang dicuekin, ada hidangan busuk dinikmatin. Siapa mereka? Mereka pun manusia yang semasa hidupnya tidak menjaga kehormatan dalam rumah tangga. Dia punya istri cantik, tapi dia masih tergoda dengan wanita yang lain. Dia punya suami tampan, tapi dia masih suka tergoda dengan modus laki-laki buaya. Biarin suami botak, halal daripada gondrong haram. Biarin istri gembrot, halal daripada langsing haram. Kesempurnaan cinta menerima kekurangan satu sama lain. Betul nggak? Kalau bapak kepengen istrinya cantik, modalin. Kalau ibu kepengen punya suami setia, perhatiin. Setuju? Ini pengen punya istri cantik sama istri pelit sama janda bajie. Ada di sini model gitu, ada. Yang mana? Pak, Pak, Pak. Udah yang halal-halal aja pak, nggak usah jajan di luar rumah. Keharmonisan rumah tangga, keutuhan dalam membina rumah tangga memang butuh banyak perjuangan dan ujian. Dulu waktu pengantin baru nahan kentut muka pada bengep. Tapi sekarang saya bar jalan, prapat prepet.
Detel TV prepet, ganti remote TV prepet, buka pintu, bot. Buka pintu, ya Allah tuh anak nyeletuk, mak jangan kentut sembarangan, ngapa mak, kagak ada siapa-siapa, padahal sama suaminya lagi nonton TV. Nggak dihargain tuh suami, hidungnya nggak dijaga, pandangannya nggak dijaga, ngaji rapi, kondangan rapi, arisan rapi, begitu keluar pulang ke rumah nyampe kerudungan dibetot, diganti sama daster pada bolong, tali kutang pada melar, disangkutin sama peniti, lakinya meluk, ya kegigit semut bakot, ya Allah. Kondangan wangi, arisan wangi, begitu ketemu sama laki 4 rasa, jidat ke leher presker, pundak ke tangan autan, dada ke paha remason, paha ke ujung jempol balsem. Begitu lakinya nyium sama jilat manis, asam asin pahit, pedes, rame banget rasanya. Perhatikan Pak istri, karena istri bisa menjadi musuh. Perhatikan Bu suami, karena suami bisa mendua. Bagaimana caranya? Ikatan dalam rumah tangga dengan mengharapkan ridho dan ketaatan kepada Allah. Udah yang halal-halal aja. Istri bapak kalau dikasih modal itu cakep Pak, mukanya kan rada lebar, pakai bedak yang mahal cepat boros, habis. Paling top banget yang berjuruji warnanya merah, itu Kelly 50.000. 20.000 kantong plastik pipa nomor 4. Kasih sesekali bapak shopping keluar gitu, namanya daerah tuh ada namanya toko kosmetik yang halal, ada krim malam krim siang namanya paket skincare. Yang halal Wardah, ada Natur diminum 3 kali pagi siang malam sebelum tertidur, berjalan di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul. 2 minggu rutinitas pemakaian, ibu mukanya glowing karena mahal. Biwir berem-berem, panon coklat, bibir dimerah-merahin udah kayak jengger ayam, itu namanya lipen. Kalau orang Betawi gincu, sama orang Sunda. Kalau orang sini nggak pantas pakai namanya lipstick. Lipstick itu dibuat untuk orang Korea, Jepang, China, Hong Kong, Taiwan. Bibirnya tipis, itulah perempuan luar negeri. Maka lip, bibir, stick, garis biar nampak jelas bibirnya. Orang sini mah bibirnya gede-gede banget. Po Jujo, po Iyam, po Kokom, po Masnah, po Esi, po Mimin, po Eti, po Itoh, Sarna, Sarni, Mimin sama Mumun, Masnah sama Masnih tuh juga ada. Si Dina juga sama tuh. Oh ada orangnya ada. Lu gede banget bibirnya itu ya. Maaf. Lipstick dah lipstick. Maafin po, maafin. Ini resep. Suami kalau pengen punya dapat perhatian istri, kasih hadiah. Istri yang sering kali digenggam tangannya, istri yang paling sering dipeluk sama suaminya dari belakang, itu istri awet muda. Coba saya lihat istri di sini tua-tua semua. Ini berarti kurang belayan dari suami ini. Dan ibu catatan, nggak boleh banyak cerewet. Suami tuh nggak betah di rumah. Karena dulu ada zaman sahabat tuh, sahabat punya istri cerewet sampai bernazar, dimasukin ke dalam sumur. Sampai begitu 2-3 hari tenang, aman, nggak ada yang cerewet, tapi kangen. Disitulah kesempurnaan cinta, menerima kekurangan. Dia jemput istrinya dalam sumur, dia timba keluar bukan bininya, jin palanya botak, giginya betaring. Ternyata tuh jin bilang, berkah aneh dikeluarin sama ente. Emang kenapa? Aneh di bawah keberisikan begitu. Jangankan ibu, jin aja kagak betah. Betul nggak? Jangan banyak cerewet. Ada nggak nih suami dikit-dikit telepon sama bini, bang pulang bang, posisi di mana bang? Kamu di mana sih bang? Coba ditelepon, coba di video call bang, coba difotoin bang, abang di mana posisinya? Jangan suka begitu. Ada nggak istri yang model begitu tuh sama laki? Banyak. Berarti ini susis dong. Suami sian istri. Pak, jangan mau diperhatikan secara ekstrim sama bini.
Tapi atas dasar cinta boleh. Tapi kalau cemburu buta itu bahaya dalam rumah tangga. Doanya makin jadi. Kamu selingkuh ya? Kamu suka sama wanita lain ya? Emang kamu ya? Oh, ditunjuk-tunjuk sama istri. Di mana letak harga diri sebagai suami? Kaca yang pecah boleh dihancurkan, kita beli dengan yang baru. Piring dilempar boleh pecah, kita ganti selosin. Bahkan isi dapur sekalipun berantakan, hancur, kita beli tuh, dinamanya furnitur. Tapi kalau harga diri dendahkan, dihinakan, jangan sampai mau, Pak. Betul? Hidup bapak-bapak. Di kantor hebat, di teman kerja hebat, di lapangan hebat, nyampe rumah digentak bini, ciut cie. Tapi bang, emang begitu sifat perempuan. Awal muda, tanggal muda, baik bahasanya ayah. Tanggal tua udah bahasanya kasar tuh. Tanggal tua apalagi ujungnya udah bahasanya nama. Yang dulu bahasanya ayang beb cinta, sekarang muda body, suami palanya botak jadi tak, bini badannya gembrot jadi dut, lakinya nanya lu mau kemana dut, ngaji botak. Ayo sama-sama benahin rumah tangga dengan kesempurnaan cinta, menerima kekurangan satu sama lain, jaga kehormatan kita, jangan sampai kita dihinakan dengan memakan daging yang busuk karena kita berzina dan bermaksiat di luar rumah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada sebilah papan kayu, setiap orang yang lewat robek. Mereka itulah gambaran yang suka menghalang-halangi dari jalan Allah. Ada orang yang berenang di darah kemudian menelan batu. Mereka itulah pemakan harta riba. Ada orang yang menggunting bibirnya, menggunting lidahnya. Mereka itulah yang suka ngegosip. Digosok makin. Para mubalik yang menebarkan fitnah, hoak, berita bohong. Dia pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkannya. Hina keadaannya. Juga ada orang yang memikul kayu bakar, ditumpuk lagi ke atasnya, padahal dia sudah bungkuk dan tidak sanggup memikul bebannya. Tetapi dia tambahkan lagi, mereka itulah gambaran para pemimpin yang tidak bisa amanah, tapi masih minta amanah-amanah yang lain. Tidak cukup 1 periode, 2 periode, 3 periode, sampai hari kiamat dia pengen jadi pemimpin, padahal dia tidak mampu. Ada juga kondisinya yang sangat hina, di mana ada orang yang saat itu kukunya tajam, mencakar wajahnya, mencakar badannya, hingga seperti orang yang kesetanan. Mereka itu adalah tetangga yang menyerang tetangganya, tidak aman dari lisan dan tangannya, menyerang kehormatan saudaranya sendiri. Tetangga ngutang seragam, dia pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah, asmanya kumat. Tetangga bebandaan, dia masuk RSUD lagi di opname. Bang, no lihat tetangga mau udah beli cincin, abang kapan? Ayah mah cincin atu-atunya hadiah kuaci. Bang, no lihat tetanggamu udah beli seragam, ayah kapan? Dari zaman dulu sampai sekarang ayah mah kagak beli-beli. Tetanggamu udah 4 kali bayar, ayah mah belum bayar-bayar. Bang, abang kapan? Akhirnya suami yang soleh jadi salah. Lu bang kerja di PT apa kayak colong-colongin. Tuh suami yang soleh jadi salah karena al-hasud. Al-adawa idah halatahul hasud. Permusuhan yang dicampur sifat hasud. Gua mah kagak betah banget duduk di samping dia. Emang apa bu banget ketek. Akhirnya di belakang nyeletuk, emang lu kagak kenal? Kagak. Emang siapa? Oh no, gebetannya Pak RT. Bukan RT sini, RT Hongkong ya. RT sini mah soleh. Ngegosip, menggunjing, menyerang kehormatan. Nggak selamat tuh tetangga dari tangan dan lisannya. Jangan suka seperti itu, karena dia akan mencakar wajahnya, mencakar badannya. Bahkan ada yang lebih tragis, hina keadaannya, penuh dengan siksaan. Dipanggil Nabi kita Muhammad dari sebelah kanan, Muhammad dari sebelah kiri, dari penjuru. Muhammad tidak menoleh, yang kanan panggilan Yahudi, yang kiri adalah Nasrani. Nabi kita tidak menoleh, tapi umatnya banyak yang tergiur, bahkan mengikuti panggilan Yahudi dan Nasrani. TV produk Yahudi dan Nasrani, TV tipu TV, kita ketipu sama TV. Handphone produk Nasrani dan Yahudi, kita ketipu. Dulu connecting people, zamannya Asia sama Hidayah, tuh nelponan udah kayak SMS sama telepon, cuma bisa itu nggak ada kuota, nggak ada namanya 3G, nggak ada 4G, nggak ada 5G, nggak ada namanya aplikasi yang bisa melihat jarak jauh terasa dekat, yang bergoyang ria seperti aplikasi TikTok.
Belum lagi video call, Facebook, Twitteran, Instagram, Line, WhatsApp. Orang dulu cuma bisa nelpon dan SMS. Maka connecting people, nyambung silaturahim. Sekarang yang ada kumpul bareng, sibuk sama handphonenya masing-masing. Pabing, terputus nilai silaturahimnya. Banyak fitnah. Ini hadir dari Yahudi dan Nasrani. Jam 9 malam wajib mati tuh handphone tanpa ada kepentingan darurat. Kenapa? Karena kalau di atas jam 9 udah modus, Pak. Udah banyak masalah. Cinta lama bersemi kembali, teman masa SMA, teman masa SMP akhirnya di Japri abis reunian. Kamu kok senyumnya masih sama seperti yang dulu? Ada apa? Ada lesung pipitnya. Kamu lagi apa? Aku lagi OTW. Kemana ke hatimu? Wekak cekak kakak. Sampai bocil ibu nanya sama temannya, beda tuh laki sama perempuan. Bahasanya anak SD Umi sama Abi. Umi lagi apa? Umi lagi nyuci piring. Umi sok sweet. Papa lagi apa? Papa lagi OTW. Kemana? Main kelereng, lato-lato, wekak cakak. Ini anak SD, ini anak MI, belum lagi anak muda, belum lagi orang tua, sampai nenek-nenek sama aki-aki sibuk dengan gadget dan handphonenya. Di atas jam 9 malam tidak ada kepentingan, matiin tuh HP. Bapak-bapak main HP, matiin HP-nya. Ibu-ibu main HP, matiin HP-nya. Nenek-nenek masih main HP, tuh matiin nenek-nenek HP-nya. Setuju? Ghafut, ghafai, ghagling, ghablok. Betul nggak? Lagi sholat Allahu Akbar, khusyuk 1 rakaat, mau naik dari sujud kedua rakaat, paket. Kan kita jadi nggak khusyuk, ingatan mesen apa ya itu di Shopee. Allahu Akbar, paket. Sami Allahu liman hamidah, dikencengin, paket. Ada nggak yang model begitu tuh, Pak? Sering istri bapak mesen paket. Kalau istri sering mesen paket, nanti kalau dia mati jangan dikubur, paketin. Biarin langsung dipendam di JNE, di COD, langsung digebuk tuh. Bu, handphone Yahudi, TV Yahudi, Nasrani, makanan. Orang dulu makannya apa, Pak? Empate, tahu, timun, tempe, tekokak, ganyong, gatet, getuk, gemblong. Orang dulu biji kecapi ditelenin, rambutan ditelenin, ampe buah buni juga sama. Jambu ke biji-bijinya ditelenin, nggak punya penyakit usus buntu, cuma pencernaan. Begitu buang hajat agak susah. Cuma nggak ada yang buang hajat di dalam kamar. Di kebon kesiram air hujan, numbuh tuh pun kecapi, numbuh tuh pun rambutan. Berkah baba sama mak kita dulu. Tapi sekarang makanan cepet saji, McD, Hokben. Yang jorok ada Kentucky, kentut aki-aki. Yang lebih parah ada pret chicken, tuh baru pret, belum perapat prepet. Tapi digemari sama anak-anak zaman sekarang. Pakaian adeknya dipakai kakaknya, pakaian kakak dipakai emaknya. Anak PAUD tadi yang ngarak saya tuh, Masya Allah, anak-anak PAUD, anak-anak TK tertutup auratnya, seragamnya bagus. Emaknya ngejemput di gerbang, maka celananya hot pants, bajunya you can see my ketek. Betul nggak? Mending kalau bodinya mah bagus, digaruk ngebul, pakai celana legging, badannya rada gede, tabok pantatnya, babah, udah kayak balon diisiin air, najis tralala. Ini produk Yahudi dan Nasrani, tutup auratnya, halal dan cermat menggunakan apa yang kita makan. Handphone boleh, TV boleh, tapi buat manfaat dan maslahat dan informasi, semakin kita takut kepada Allah. Kalau hanya sifatnya melalaikan, ini bahaya dan menjadi fitnah akhir zaman. Lengannya terbuka, cantik rupawan,
memanggil dengan penuh syahwat, Muhammad, mampir. Nabi kita maksum terjaga karena dicuci hatinya, beliau kekasih Allah, tidak mungkin mampir. Ternyata benar, beliau tidak menoleh sedikit pun. Coba kalau yang dipanggil Pak RT, Teh, mampir. Kira-kira RT kita mampir nggak Pak? Bukan saya Teh yang ngomong itu ya. RW mampir RW mampir nggak? Ustaz Jakarta Aruf mampir dong. Saya mampir nggak? Pak beneran nih Pak, kita mau orang laki kalau dipanggil ada model perempuan terbuka auratnya, cantik wajahnya, minimal nggak mampir kita nengok, barang bagus ini. Tapi Ustadz mah punya dalil Pak, an-nazratul ulalaka wal khaniya alaika. Pandangan pertama nggak dosa, kedipan yang kedua itu yang bahaya. Makanya kalau Ustadz lagi mau khutbah hari Jumat kan naik motor biar cepat sampai masjid. Begitu di perapatan ada namanya angkot berhenti mendadak, kan ngerem kita, tiba-tiba di samping Pak itu namanya ada ABG, ditumpuk naik motor 3, katanya mah cabe-cabean kali ya, itu pahanya kelihatan, dadanya kelihatan, kan Ustadz bingung posisinya, dilihat dosa kagak dilihat, barangan Bu. Sebaik-baik laki-laki karena suka memandang, tundukkan pandangan. Sebaik-baik perempuan karena senang dipandang, tutupi aurat. Kan sempurna ajaran agama Islam. Maka Nabi kita tidak menoleh. Siapa mereka? Siapa yang memanggil Nabi kita dengan penuh syahwat itu? Dunia penuh dengan tipu-tipu dan sifatnya sementara. Jawab, oh dunia. Dunia, oh dunia. 1, 2, 3. Hanyalah sementara dunia, hanya fata morgana dunia, hanya tipuan mata. Dunia sementara, sifatnya mata morgana, tipuan mata. Lagi enak-enak kita nikmatin, bakalan kita tinggalin. Bu, ibu punya cincin, punya gelang, anting, kalung, ibu mati dibawa masuk nggak ke dalam liang lahat? Ibu ngutang seragam 4 kali bayar, bagus mereknya, kemudian ibu mati dipakai nggak seragamnya? Ibu punya rumah tingkat 2 lantai, kamarnya begitu masuk ada AC-nya dingin, empuk kasurnya, permadani enak, kita beli mahal. Ibu kira-kira mati, kira-kira dimanfaatin nggak tuh kamar megahnya? Ibu punya kendaraan motor, mobil, sama suami udah kayak artis, begitu samping kanan udah romantis. Ibu mati, siapa yang menggantikan posisi ibu di hadapan suami? Bini muda. Tuh jawaban dari laki-laki. Berarti ini suara hati benar begitu adanya. Dan ini nasihat buat kaum ibu. Sebelum ibu mati, emas, cincin, gelang, anting, kalung, baju, seragam, pakaian yang berharga, rumah, harta, warisan, tanah, mobil, kendaraan, jual. Hidup ibu-ibu. Ya buat anak Ustadz, iya paham saya. Kalau nggak punya anak, kalau ada lakinya nggak setia, begitu jadinya fitnah. Nangis suami saya, Tad, sedih. Iya saya paham. Kenapa bang nangis? Ini saya ditinggal sama istri, nggak ada yang nemenin tidur ntar malam. Sabar. Iya kenapa masih sedih? Bocah rizkain pakaian kagak ada, ini nganterin sekolah. Sabar. Ngapa nggak ada yang nemenin tidur? Itu ada janda sebelah mana? Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa. Ya Allah.
Bu, dunia kita tinggalin, lagi enak-enaknya kita nikmatin. Dan Nabi kita dipanggil dengan sosok tua renta, Muhammad, mampir. Nabi kita tidak menoleh, itulah iblis. Ada nenek-nenek tua renta, Muhammad, mampir. Itulah usia dunia. Dulu Isra wal Mi'raj sudah ada. Dulu silamnya baginda Nabi kita. Di saat Nabi kita Isra wal Mi'raj, usia dunia sudah tua. Lalu bagaimana dengan saat ini? Yuk persiapkan ketika kita pulang ke kampung halaman yang kekal akhirat dengan amalia. Perbanyak amal soleh. Salah satunya sujud menyembah Allah. Masjid kosong, pasar malam rame. Musola kosong, tempat hiburan rame. Ngaji kosong, tempat dangdutan rame. Yang turun bukan berkah, yang ada malah musibah. Gempa di mana-mana, wabah, virus, corona, angin puting beliung, kebakaran. Apalagi nasihat yang kita butuhkan untuk kita semakin taat dan takut sama Allah. Yuk, sab 5 sab berubah menjadi 8 sampai 10 sab. Sukses peringatan Isra wal Mi'raj. Insya subuh, shalala, zuhur, shalala, asar, shalala, maghrib, la la la, isya, isya, la 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 la, pret. Ya Allah, banyak alasan. Ayo Bapak, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, bersabar. Kalau sudah sholat, ayo sama-sama isi saf berjamaah. Sudah istiqomah berjamaah, hidupi sunnah. Dibangunkan nanti rumah di taman surga. 12 rakaat rawatib, yang artinya ratib tersusun. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Kita akan dibangunkan surga. Nanti kita punya rumah yang indah. Alhamdulillah. Udah jam setengah 12. Cepet ya. Terus ini kuat ngaji sampai jam berapa ini? Jam 2. Iyalah Pak, kan zuhur juga jam 12 lewat. Sampai jam 2 ini niat ngundang apa ngontrak ya? Ibu bapak, kita baca sholawat biar semangat. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita yang membela umatnya. Dan saat ini kita memberikan salam kepadanya. Hadrah, siap baca sholawat? Ibu semangat baca sholawat. Bapak-bapak keraskan suaranya. Ya Rasulullah. Vokalnya jamaah aja ya. Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azkiya. Suaranya lebih keras berjamaah. Sallu ala Nabi. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana syaqna li wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Taibah, suara jamaah nggak kedengaran ini. Bersama-sama. Allahumma sholli ala
susahnya jamaah ya. Kalau hadroh udah pasti bisa. Jadi kalau hadroh yang baca vokal solawat, jamaah diem aja. Jadi Ustadz pengen ngajak jamaah yang baca solawat. Kalau vokalis hadroh udah pasti bisa, nggak diragukan itu. Anak kita soleh, cinta sama solawat. Ini bapak-bapak ibu-ibu diem aja nih. Saya mau udah narik urat dia mah. Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallu alaihi ala yasin ala yasin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Salatullah ala taha, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. 5 menit lagi deh. Bu, Bapak, Nabi kita diperintahkan untuk minum. Ada namanya susu, ada arak atau madu, adapun air putih, tapi nggak diminum. Kenapa? Karena nanti umatnya tenggelam. Sedangkan di sini yang ada le mineral atau larutan cap kaki 3 dan tisu. Berarti susunya nggak ada, tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi kita meminum susu. Sadaqta ya Muhammad, benar yang kau pilih. Kenapa? Hiyal fitratul lati anta alaiha wa ummatuk. Ini tanda kefitrahan bagi dirimu dan umatmu. Susu fitrah, umat Nabi Muhammad fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah. Enggak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang haram bukan bayinya, yang haram bukan anaknya, tapi perbuatan orang tuanya melakukan perzinahan. Ibadah sholat ini bagian daripada menegakkan agama Allah, tiangnya agama. Siapa yang tidak mendirikan sholat, dia sedang meruntuhkan keimanan dan agamanya dalam dirinya. Kuatkan Bapak, ayo sisap-sap. Yang susah mengerjakannya, udah mengerjakannya. Yang susah khusyuknya. Abu Talhah di Madinah banyak kebun kurma, dia sholat zuhur. Allahu Akbar. Dia lihat ada burung satu. Rakaat pertama, rakaat kedua, dia ada lihat kawanan burung datang ke pohon kurmanya. Dalam hatinya dia berpikir, habis ini kurma saya dimakanin burung. Beres dia salam, datang kepada Rasulullah, ini kebun kurma saya wakafkan untuk perjuangan agama. Sampai sahabat cintanya kepada Allah seperti itu karena yang melalaikan dia dalam kekhusyuan kebun kurmanya, dan dia infakkan dalam zakat mal harta itu untuk perjuangan agama. Abu Talhah. Kita Pak lagi sholat, Allahu Akbar, dompet naruh di mana tadi ya? Allahu Akbar, malahan duit di situ disimpan, ntar bini ngelihat lagi ya. Sami Allahu liman hamidah, punya bini cerewet banget. Allahu Akbar, mana mulangin kondangan, mulangin arisan. Allahu Akbar, itu janda sebelah ngapa jadi cakep amat ya. Pak, sholat banyak banget pikiran kemana-mana, dunia masuk. Ibtidak mubtadiin abidin arifin. Kita mah golongannya pemula. Begitu takbiratul ihram yang pertama, minimal 1 rakaat kita husu, 2-3 rakaat udah banyak banget godaannya. Ibu-ibu Allahu Akbar, tek lato-lato tuh bocah. Allahu Akbar, juju jemuran luju gerimis. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat melang ama jemuran. Betul. Coba lihat nih nanti Ramadan,
Awal Ramadan sab pertama sampai keluar-luar, pertengahan dan akhir hilang tuh pada kemana. Hatinya udah ada di pasar, hatinya ada di mall, hatinya untuk pakaian baru. Tuh Pak sholat kita. Apalagi Ramadan mah yang tarawih 23 rakaat, ngeliat jadwal imam, ini lama nih, gue pindah ke musola biar cepet. Orang sholat husu ada yang caranya lama, tartil namanya. Ada juga orang yang husu ada caranya cepet, haidar namanya. Jadi kondisi kita sholat gimana? Imam kudu bijak, lihat makmumnya tua, jangan lama-lama, kasihan imam tua lama. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizaba. An-Naba hatam satu surah, itu aki-aki di belakang bagus kagak kencing di celana dia. Ya namanya orang udah uzur. Begitupun nggak boleh ngebut ngetrek sholat 23 rakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh nenek-nenek maki-aki keluar gerbang muntah. Keluar biji cendil, biji salak. Buka puasa sampai dia sahur keluar tuh makanan, dikocok isi perutnya, Bu. 23 rakaat. Imam yang muda, yang suaranya lantang, begitu dengan azan, karena memanggilkan Bilal bin Rabah, bukan dari kulitnya hitam legam, tetapi mulia seorang budak, suaranya indah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Enak anak muda tuh. As-salatu khairum minan naum. Enak. Coba kalau aki-aki, ya Allah, TOP tuampong peot. As-salatu khairum minan naum. Nanan aki. Umar ibn Khattab, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin khalifah, juga jadi pemimpin dalam sholat. RT wajib teh, RW ayo we. Ini RT sama RW main tonjok tunjuk, lu teh lu we, lu bete lu bewe, akhirnya OTW. Yang maju anggota KPU, kepala penuh uban ya, yang dibaca surah andalan kul ya sama kulho, lah bacanya keluar masuk kalau bisa keder di dalam. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'batum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'batum wala antum abiduna ma'bud. Saya waktu RT lakum dinukum waladdallin. Amin kata RW. Kita amin 2 kali ya teh. Lu kagak mau maju. Akhirnya tuh aki-aki kesel sama RT sama RW, terpaksa jadi imam. Dia baca langsung surah yang paling pendek, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. RW kesel banget, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar lah kagak sholat, jadi pada berantem tuh. Bu, bapak, ayo sama-sama kita makmurkan masjid dan musola untuk bisa sholat mengisi saf berjamaah, karena ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dan sesama di antar lingkungan, khususnya warga RW 10 dan sekitarnya, dalam menegakkan sholat dan menjaga nilai ukhuwah Islamiyah antar sesama manusia. Insya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat.
panjang umur, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala wabah, fitnah dan musibah, rumah tangga sakinah mawadah warahmah, anak keturunan kita diangkat derajatnya soleh dan solehah, dan kita semua doa, harapan dan cita-cita senantiasa diberkahi oleh Allah sampai pada bulan suci Ramadan dengan penuh keadaan sehat walafiat, panjang umur, taat ibadah, banyak rezekinya. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang doa ada nanti dari guru kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak ngomong, banyak bicara, banyak kesalahannya. Ini saya yang banyak bodoh dan banyak kehilafannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah membuka untuk tahun ajaran baru 2023 program tahfidzul Quran untuk anak SMP dan setara, baru lulus SD, baru lulus MI. Kalau Bapak Ibu memiliki anak, bisa dibuka di Instagram Ponpes RQ Rodatul Quran atau Ustaz Jakatarub. Di situ ada kegiatan di Facebook, di Twitter ataupun di YouTube-nya ada, atau di Google bisa di-share atau dilihat kegiatan santri 24 jam. Mudah-mudahan santri-santri kami diangkat derajatnya, dilindungi dan jadikan generasi yang soleh dan solehah, ahli Quran. Juga ada sahabat saya yang punya pesantren di sini. Kalau memang anak-anak kita bisa pesantrenkan di tempatnya, semoga anak kita bisa mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Isra, melangkah, langkahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, jauh lebih baik, istiqomah dalam kebaikan. Mi'raj, naik apa yang kita harus naikkan, kualitas ibadah, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.